Istahwaza alaimush syaiton. Fa'ansahum dzikrullah. Istahwaza alaihimus syaiton fa'ansahum zikrullah. Ingat, zikir tuh yang utama Quran. Turunannya banyak. Wirid-wirid. Zikir utama Quran. Inna nunazzalna zikra. Makanya kata Allah, ciri-ciri yang sudah kena pengaruh setan, cirinya apa? Lupa terhadap program awal. Kan Quran ini. Yang kedua, lupa sebagai tugas pokoknya ibadah. Cukup dua aja. Kalau sudah lupa dua aja, mau sholat, mau ngaji, mau bangun pesantren, niatnya udah nggak ibadah. Dan sekalipun dia punya program pesantren, nggak bakal jadi wakil Allah. Banyak orang-orang Islam yang anti syariat Islam. Banyak kelompok Islam yang anti hukum Islam. Bahkan banyak negara yang mayoritas Muslim anti negara Islam. Cukup udah, setan mah udah menang. Gak usah berhenti sholat, gak usah berhenti ngaji, terusin aja terusin. Tapi jangan sampai jadi wakil Allah. Makanya mau di ormas manapun, mau di kelompok manapun, kalau lupa dia sebagai wakil Allah, ngerusak di mana-mana. Mau partai Islam banget kayak namanya, partai Islam banget misalkan. Tapi lupa dia sama program awal nih, ini. Malah yang ngencengnya hilafahnya misalkan, ya kan. Tapi lupa ibadah itu bercabang, mahdoh dan ghair mahdohnya, ya, diurai sini. Nah, dengan adanya peristiwa tadi, kasus bencana tadi, kata Allah, sebagian agar merasakan akibat dampak daripada kerakusan kezoliman makhluk tadi. Dan pada akhirnya mereka la'allahum yarji'un, agar kembali direstart ulang. Ingat 230 dan ingat 5156. Apa? Ibadah. Ibadah itu bukan cuma ritual. Apa kata definisi ibadah? Seluruh perbuatan lahir dan batin, seluruh amalan lahir dan batin yang membuat Allah ridho, itu ibadah. Sampai senyum saja ibadah, berarti ngedip saja kita di pengajian ibadah, ya kan? Ngedip aja ibadah kalau di pengajian. Coba di waktu maksiat aja kan ngedip kita, berarti ngedipnya maksiat. Seandainya kita menyadari bahwa konsep ibadah itu luas, dan orang cerdas pasti mengumpulkan, ya kan? Kumpulan pahala yang kecil, yang besar, apalagi yang keagungannya luar biasa. Dan itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Bukan bini, bukan anak, bukan istri, bukan tetangga, bukan saudara, bahkan bukan harta kita. Yatba'ul mayyitun salasun, yang ikut ke kuburan tiga memang. Maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya nangis, teriak, jeritan, nyesel, tapi nggak ikut dikubur. Sebesar apapun cintanya kepada suami, waktu suaminya dikubur dia nggak ikut dikubur. Mobil mewah, kendaraan bagus, rumah yang megah, sama, nggak ikut dikubur. Wayab wahidan, tetap yang satu ikut, walaupun ditolak ikut. Apa itu? Amaluhu, yang terhimpun di wadahnya ibadah. Wa may ya'mal miskol, sampai miskol saja. Miskol kan nggak pakai pulsa kalau HP, ya kan? Kalau miskol dalam konteks biji disawi, dihitung Pak, dihitung. Apalagi perjalanan ke sini jauh. Yang paling jauh ke sini, yang paling gede pahalanya, asal ikhlas.
apalagi ngebela hak Allah. Kan tauhid mah hak Allah. Jadi alasan yang pertama, kenapa turun bencana musibah? Ya karena ulah. Karena ulah. Ulah sendiri. Perbuatan mencuri, ngerampok, menipu. Yang kedua, pelengkap yang kedua. Dengan adanya itu bencana semakin cepat turun. Ayat 42-nya dari 30. Yang kedua turun berarti ya. Masih di surat Ar-Rum 42-nya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Oh, artinya katakanlah hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang musyrik. Dua adalah karena musyrik. Ini penyebab yang kedua. Karena musyrik. Nah, dari mana kita tahu kalau zaman Nabi masih hidup dia jalan-jalan tuh ke tempat-tempat dulu. Orang-orang bermaksiat yang sudah jadi batu ya kan? Sudah jadi situs-situsnya udah ribuan tahun jutaan yang lalu, tapi jalan-jalan ada di bekasnya. Untuk kita hari ini gimana jalan-jalannya? Ya jalan-jalan ke keilmuan lewat kitab. Malam kita jalan-jalan. Melayang pemikiran kita ke masa itu. Oh, ternyata dulu saja yang mirip dengan ini awal mula dakwah Nabi Nuh alaihissalam banjir juga. Ya. Banjir juga gede. Lebih gede daripada ini banjirnya. Ya. Bahkan ada kesamaannya di dalam tafsir Ibnu Katsir itu nebang pohon, ya kan mau bikin perahu, perahunya gede, kayunya banyak gak yang tebang? Gundul gak hutan? Udah pasti gundul. Tapi gundulnya hutan, ditebangnya hutan atas instruksi Allah. Kata Allah, bikin perahu yang besar. Kok pakai apa? Nanam dulu. Oh, nanam dulu. Nanam 40 tahun nanamnya. Berarti Nabi Nuh alaihissalam nebang pohon, satu nanam sendiri, kedua diperintahkan Allah, maka alam yang gundul samina wa tona, begitu turun hujan buka pori-pori. Sekarang dia kagak nanam pohon itu, tiba-tiba ujung rampok. Marah nggak bumi? Tutup ke pori-porinya? Itu bedanya. Gundulinya ngerampok, nyuri, menzolimi, dilengkapi juga dengan banyak orang musyrik. Karena di Asia dukun terbanyak ada di Indonesia. Dukun terbanyak Pak di Asia, dikerucutin paling banyak di Pulau Jawa. Jawa. Karena kalau kampanye ada dukun turun. Jangan kan mau kampanye, mau hajatan udah turun tuh pawang hujan. Ngusir takdir. Itu kumpulan-kumpulan dukun itu yang buat Allah marah. Karena dukun so tahu. Ngeramal jodoh, ngelamar rezeki, tapi satu yang nggak bisa diramal, mati, nggak tahu dia. Lu kan tukang ramal, kapan lu mau matinya nggak tahu. Termasuk dulu yang dikenal Mama Loreng, ya kan? Karena musyrik, karena ulah. Dari mana kita tahu? Tadi dari panzuru kaifakana akibatul mukadzibin, pantasiru fil ar, keliling. Jadi kelilingnya bumi itu safarnya dalam rangka untuk membuktikan ayat-ayat Allah, bukan cuma jalan-jalan doang. Ya. Ya, orang yang jalan-jalan kemana-mana untuk membuktikan ayat berpahala setiap langkahnya, Pak. Kalau punya uang ya, berangkat ke kaum mana dulu? Kaum Sodom. Dan di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang menonjol karena terjadi banjir besar itu,
Nuh, kenapa banjir terjadi? Nebang hutan kamu ya? Enggak digituin sama Allah. Enggak gara-gara Nuh, karena gara-gara nebang hutan bikin perahu ini banjir, enggak kan? Gara-gara apa, Pak? Gara-gara kalau diangkat di surat Nuh kan surat 71. 71 ya, 72, 71. Ayat 23. Karena ada pancailah, pancaroba, Tuhan, ada 5 Tuhan yang disembah. Wad, Suwa, Yagut, Yauk, Nasr. 71 23. Nih, kemusyrikan di zaman Nabi Nuh. Surat Nuh ayat 23. Ilah-ilah mereka, patung-patung mereka, berhala mereka yang sembah. 71 23. Ada yang ketemu? Ya. Mangga. Alihatakum, ya. Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan Tuhan-Tuhanmu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan Wad, Suwa, Yakus, Yakub, dan Nasr. Ya. Wa qalu, mereka berkata, siapa yang berkata? Kaum Nabi Nuh yang akan dihentam, yang akan dihempas banjir nanti. Ada 5 Tuhan, ada Pancasila, pancaroba, ya. 5 kan ya, kita hitung. Wa qalu la taddarunna alihatakum, jangan sekali-kali ya kamu tinggalkan berhala-berhala itu. 1, siapa nama Tuhan mereka? Wad. 2, Su, ya. Yagut, Ya'uk, Nasr. Nah, masing-masing Tuhan ini beda-beda nih. Ada yang simbolnya laki-laki jantan, ya. Ada simbol perempuan, ada simbol kuda, keledai. Yang menarik Nasr, simbolnya burung, burung Garuda, ya. Jadi burung disimbolkan negara. 5 dulu berjejer berarti. Itu yang membuat banjir bandangnya di zaman Nabi Nuh, karena ada 5 Tuhan selain Allah yang disembah. Wad, Suwa, Yagut, Yauk, Nasr, hafalin tuh, ya. Untuk apa ngapalin kebatilan? Agar selamat dari kemusyrikan. Karena di Indonesia bukan cuma 5 Tuhannya, ada berapa? Di zaman Abu Jahal saja Tuhannya 360 lebih. Di Abu Jahal, ya. Kumpulan-kumpulan dari dulu itu. Di Indonesia ribuan Tuhannya. Ya, coba hitung. Tuhannya Konghucu aja kalau udah, ya kan beda-beda kan. Tuhan kecoa, Tuhan babi, Tuhan monyet. Yang sebentar lagi nih 25 Desember akan berjamaah memusyrikan Indonesia. Siapa pendukungnya? Nah, itulah orang musyrik. Ya. Akan Natal bersama. Padahal laqad kafaro bima yaqul, sungguh orang kafir yang menyatakan Isa putra Maryam itu bagian dari Tuhan. Itu konteks tauhid. Lagi-lagi kita tidak pakai tauhid, tapi konteks sosial, ya. Jadi agamanya agama sosial. Tahu nabinya siapa tuh? Kan kalau agama Islam, nabinya Muhammad. Begitu ditanya man nabiyuka, Nabi Muhammad, karena agamanya Islam. Orang Indonesia agamanya sosial. Ditanya dalam kubur, man nabiyuka, siapa nabi sosial? Ya PKI. Kan karena sosial kan, nggak enak. Semua agama sama, semua agama bener. Oh berarti boleh pindah-pindah selama 7 hari itu, ya kan semua sama. Itu timbangannya beda, Pak. Ini kan timbangannya tauhid, timbangannya akidah, itu timbangannya sosial atau kebangsaan.
Hidup ini pilihan. Wa hadainahu najdain. Ya. Ya milih ada resikonya. Karena kita milih tauhid, kita milih Quran, kita sepakat ini semua akan menjadi kurikulum pertanyaan alam kubur. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka. Yang nambahin ma ihwanuka, man ihwanuka. Ya. Lulus pertanyaan ini kata Utsman bin Affan, dipastikan lancar di perjalanan selanjutnya. Di mana? Padang Mahsyar, Sirat, Ilyin. Itu Pak. Tapi kalau gagal di alam kubur, mulut terkunci, tangan gak bisa jawab. Siapa Robmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang mengatur hidupmu? Karena Rob, man Rob itu artinya siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang ngatur kamu? Saya sih Allah yang nyiptain, aturannya Belanda. Lo digaplok nggak? Allah nyiptain saya, tapi aturannya Belanda. Digaplok nggak sama Mungkar Nakir? Makanya ada pembagian tauhid kan? Tanyakan sama orang Mekah, Abu Jahal CS. Man yarjukus samawati wal ar wa man fihina. Siapa yang nyiptain langit dan bumi dan segala isinya? Wa yaqulu Allah. Mereka ngomong Allah. Allah jawabannya. Ya. Bahkan kalau marah sama Nabi Muhammad, demi Allah ya Muhammad. Berarti kenal sama Allah. Kenapa aturannya nggak dipakai? Malah riba, jinah, minum, nipu, zolim, rasis. Ini kalau orang Arab duduk di sini, nggak boleh orang hitam sejajar, nggak boleh, harus dibawa budak-budak itu. Begitu Islam muncul, pada berani budak-budak, kan? Marah kan? Gara-gara Islam saya nggak ada harganya, nggak ada hargain. Abu Jahal. Bahkan yang paling mengerikan itu kalau perempuan-perempuan di zaman Abu Jahal sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, ya. Itu kalau perempuan nggak laku nih di masyarakat, nggak laku, udah lapuk ya, atau perawan tua. Tuh di atasnya itu bendera kuning di atapnya tuh. Tandanya apa maksudnya? 4 pintu terbuka, siapa yang masuk laki-laki. Mau 10 orang kayak malam itu, mau 20 kayak masuk gantian. Begitu hamil manggil dukun. Untuk apa? DNA-nya siapa nih yang paling kenceng nih? Dia ayahnya. Itu begitu jahilnya sebelum Islam. Bersyukur adanya Islam, perempuan dimuliakan. Sampai ada surat An-Nisa, Maryam, ya. Kembali ke laptop lagi. Karena ulah, karena musyrik, dan yang ketiga karena menolak syariat. Surat Ar-Ra'd ayat 37. Dah lengkap tuh, pas. Asbab 3 inilah musibah, bencana, malapetaka turun bertubi-tubi seperti jadwal yang rutin. 13 ayat 37. Hukman Arabiyyan wala ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wala demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penuntut hukum yang berbahasa Arab. Sungguh jika engkau mengikuti keinginan mereka, telah datang pengetahuan kepadamu, niscaya engkau sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula pemelihara dari siksa Allah. Nggak ada yang lindungin. Ya.
Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab, fungsi sebagai hukman, hukum, peraturan. Bolani taba ta'awahum, jika kamu udah tahu kata penyanyi Islam, agama Islam, udah ngaji, udah paham. Ba'da ja'aka minal ilmi, ilmu udah datang, ya. Ngikutin mereka ahwa-ahum, Yahudi, Nasrani, Majusi, hukumnya nggak dipakai Islamnya. Minallah, dari Allah langsung ngomongnya, langsung Allah ngomong, minallah, mi waliyu walawak, nggak ada pelindung, nggak ada penolong dari siksa, dari azab, dari bencana, malapetaka, banjir, bandang, semua nggak tolong, udah lengkap. Kalau gimana terakhirnya? Terakhirnya solusinya berarti ya 30/42-nya menutup nih, selesai. Karena waktu terbatasi bagi 2. Ya mulai besok lagi. Malam ini solusinya. Apa solusinya? Solusinya langsung nyambung. 43. 3/43-nya. Masih jarum. Ayat 43-nya. Wa aqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu minallahi yawma idzin yasaddaqun. Ya. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Ya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Oleh karenanya yang sudah sadar, oleh karenanya yang sudah paham, oleh karenanya yang mau kembali kepada Allah, ayo mulai hari ini hadapkanlah wajahmu, bukan muka ya, wajah. Beda kalau muka cermin. Kalau wajah tuh dari mulai ujung otak sampai jempol itu wajah. Berarti apa? Otak islamkan, mata islamkan, mulut islamkan, hidung islamkan, dada dan di dalamnya islamkan, langkah-langkah islamkan. Waqim wajhaka ala dinil hanifah. Hadapkanlah seluruh organ tubuh kita kepada din, sistem, aturan, undang-undang Islam yang hanif sebelum datang kiamat. Yang enggak bisa lagi ditolak. Alhamdulillah, berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang bagi kita. Maka kita nggak boleh jadi penonton, ngambil ibroh dengan doa kita panjatkan, dengan rezeki kita sisihkan, apa saja yang kita mampu sebagai bukti wujud tauhid menolong saudaranya. Bukan jadi bahan bisnis, bahan tontonan dan lain-lainnya, tapi bahan renungan buat kita bahwa ternyata musibah ini dari dulu sama. Yang undangnya ini juga nih, perbuatan zolim, musyrik dan nolak syariat. Karena wali Allah berarti gak sembarangan perbuatannya, pasti bertauhid dan siap samina wa atona, diatur hingga kata Allah minnas samai wal ar, dari langit dan bumi memberikan keberkahan kalau negeri itu diatur oleh hukum Islam. Barakallahu li wa lakum. Allahumma arhamna bil Qur'an wa faqih fid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sama-sama dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib.